lainnya tuh treatment yang kamu lakukan? Kebetulan I'm not a method actor, aku bukan aktor yang punya metode khusus untuk keluar dari karakter gitu. Jadi pas ganti project udah automatically keluar dari karakter yang sebelumnya sih. Kalau aku ya, karena aku emang bukan tipe yang harus dipanasin mesinnya gitu. Jadi aku cepet panas cepet dingin. Kalau kata orang, kalau kata sutradara yang udah pernah ngederek aku sih, ya lo tuh emang cepet panas cepet dingin gitu. Jadi nggak perlu dipanasin atau nggak perlu dinginin gitu. Ganti project ya otomatis udah ganti karakter gitu. Untuk karakter ini di sini sendiri mungkin pelajaran dan tantangan apa sih yang kamu berbeda dari ini? Jadi di series ini aku ceritanya bekerja di belakang layar. Jadi di series ini tuh ceritanya aku justru yang ngejar-ngejar para superstar ini untuk mau desain sama label kan. Jadi ya cukup belajar bagaimana cara manajer label itu nge-guide artis, nge-guide penyanyi. Terus tadi mungkin di trailer bisa denger kan kayak aku maksa artis aku untuk gimmick gitu. Padahal akunya sendiri nggak mau gitu. Kalau disuruh ngelakuin gimmick, akunya sendiri di dunia nyata gitu ya. Tapi aku harus berperan sebagai orang yang emang ayo ini gimmick nggak apa-apa, ini bisa bekerja kok kita dengan gimmick ini gitu-gitu lah. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan manajer yang selama ini aku nggak ngerti, tapi di series ini aku harus ngerti gitu demi kesuksesan gitu. Berarti jadi ngerasain sendiri ya apa Dunia manajer dan artisnya gitu. Kamu sih mau mengambil apa di 5 detik Rasa Rindu ini? Apa kira-kira? Apa ya, di sini tuh menceritakan tentang rasa cinta yang nggak tahu bisa kita dapetin atau enggak gitu, dan soal prioritas sih. Kadang kalau kita cinta sama orang tapi ada prioritas lain di hidup kita yang harus kita penuhin kan, kayak misalnya kita mau pacaran sama orang tapi kita harus mikirin keluarga, harus mikirin masa depan gitu. Jadi kita tuh mau milih mana, mau prioritasin keluarga atau hidup kita, atau mau prioritasin cinta kita. Jadi tergantung kitanya mau ngejar yang mana. Nah, it's all about that gitu. Semua karakternya tuh punya konflik masing-masing. Aku Via punya konflik, aku mau ngejar mimpi aku atau mau ngejar orang yang aku suka. Brian sebagai Gana juga, gue mau ngejar ini apa mau ngejar itu. Jadi kita semua dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama penting gitu. Ada sisi pengalaman pribadi atau gimana nih kalau dilihat secara ini? Untuk ada di dua pilihan itu pasti semua orang pernah ya. Contoh mau karir entertainment atau pendidikan gitu, atau mau menikah atau mau ngejar karir gitu, mau pacaran atau mau konsen di kerja gitu. Itu udah sering banget, bahkan dari SMA aku kalau nolak cowok bilangnya aku mau fokus ujian gitu karena aku lebih memprioritaskan ujian daripada cowok gitu. Nah itu tuh udah sering banget kita hadapi kan. Cuma di series ini jadi lebih karena ada konflik-konflik lainnya yang nggak bisa aku spoilerin, jadi pilihan itu tuh rasanya lebih susah untuk dipilih gitu. Kayaknya lebih milih untuk diri kita sendiri daripada di cerita series ini gitu. Jadi kegalauan para cast dan dalamnya cerita ini juga sangat-sangat apa ya, menurut aku sangat complicated banget gitu, tapi sangat easy untuk ditonton gitu. Berarti nggak ada kesulitan dalam memerankan karakter ini ya? Nggak ada? Ada, karena ada satu adegan yang nggak bisa aku spoiler, mungkin baru bisa aku spoiler nanti pas episode udah berjalan ya. Itu adegannya lumayan susah, tantangan buat aku sendiri juga, berderai-derai air mata juga gitu. Seperti biasanya ya, aku selalu dikasih karakter yang berderai air mata terus. Ini kan kumpulan dari puisi-puisi Ini tuh sebenarnya kumpulan puisi dari SMA. Jadi aku itu punya akun blog yang bukan nama aku posting puisi-puisi aku. Terus aku jujur sama, waktu itu tuh gara-gara Ayah Bini Baik ya, aku ketemu sama Ayah Bini Baik, terus aku curhat, aku tuh punya blog isinya puisi aku, tapi aku gak pede, sama aku tuh males kalau misalnya nanti fans aku nyambungin ini sama seseorang atau sama siapapun, karena kan fans suka nebak-nebak ya, ini jangan-jangan buat ini. Aku tuh pada saat itu nggak nyaman, padahal itu kan puisi aku waktu SMA, aku belum sama siapa-siapa juga gitu. Jadi aku tulis aja di blog supaya nggak heboh sama fanbase gitu. Ini buat siapa ya Prilly nulis ini gitu. Kata Ayah Bidi, kenapa sih kayak gitu? Udahlah jadiin buku. Akhirnya dijadiin buku. Jadi sebenarnya itu dari SMA sampai tahun 2016 itu. Dari SMA kan aku 2013 tuh, 13, 14 nulis di blog, 15, 16.